Per hari Selasa 5 Mei 2026, gugatan PMH terhadap PT KAI, PT BKI, dan BPI Danantara resmi terdaftar di PN Bandung dengan nomor perkara 251 PDTG 2026 PN Bandung. Berikut isi gugatannya. Baru sekitar jam setengah 12 malam atau kurang lebih hampir 3 jam setelah kejadian kecelakaan, baru saya mendapatkan informasi dari KAI 121 melalui SMS dengan kata-kata atau dengan isi pesan bahwa kereta Argo Bromo Anggrek dibatalkan dan disediakan info refund. Disinilah yang menjadi titik gugatan saya, gugatan perbuatan melawan hukum saya terhadap PT KAI Persero ataupun holding-holding company di atasnya. Di sini menunjukkan good corporate governance atau sistem layanan pasca terjadinya kecelakaan, penanggulangan dari PT Kereta Api. Harusnya kan tidak begitu, karena fakta yang terjadi ini terjadi kecelakaan, bukan pembatalan, gitu loh. Dan kenapa konsumen ini tidak dipastikan dulu keadaannya, tetapi langsung diberikan opsi penawaran hanya info refund tiket? Bagi saya itu seakan-akan tidak menghargai hak-hak konsumen. Bagaimanapun dari PT KAI itu harus memastikan dulu kondisi keseluruhan penumpangnya, baru kemudian dia bisa merilis berapa yang selamat, berapa yang luka-luka, dan bahkan berapa yang meninggal dunia. Per hari Selasa 5 Mei 2026, gugatan PMH terhadap PT KAI, PT BKI, dan BPI Danantara resmi terdaftar di PN Bandung dengan nomor perkara 251 PDTG 2026 PN Bandung. Berikut isi gugatannya. Di sini yang saya lihat ada kelalaian, ya, dugaan kelalaian atau kesalahan gitu dalam menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance begitu. Dan oleh karenanya melalui gugatan saya ini juga saya menuntut gugatan imaterial selain daripada material, yaitu harga tiket, ya, harga tiket saya kurang lebih ya 800.000. Gugatan imaterial saya sebesar 100 miliar rupiah. Kenapa gugatan imaterial ini 100 miliar rupiah? Walaupun gugatan saya bukanlah gugatan class action atau mewakili kelompok, tetapi di dalam isi gugatan saya ini, saya sudah memasukkan agar uang 100M tersebut, tuntutan saya tersebut, diberikan sepenuhnya kepada korban yang meninggal dunia ataupun yang mengalami luka-luka. Oleh karena apa? Kembali lagi begitu, kita kan melihat bahwa korban-korban ini walaupun sudah mendapat santunan, tapi apakah itu nilai yang layak? Apakah itu nilai yang sudah dikaji secara keadilan ataupun kepastian hukum? Per hari Selasa 5 Mei 2026, gugatan PMH terhadap PT KAI, PT BKI, dan BPI Danantara resmi terdaftar di PN Bandung dengan nomor perkara 251 PDTG 2026 PN Bandung. Berikut isi gugatannya. Jadi saya di sini juga melalui gugatan saya meminta progresivitas majelis hakim dalam melihat insiden kecelakaan ini. Karena kalau dimudahkan saja hanya dengan santunan, pemberian bantuan dan sebagainya, ini tidak akan menjadi evaluasi yang besar gitu, evaluasi yang utuh dan menyeluruh bagi sistem KAI yang menyelenggarakan moda transportasi terhadap masyarakat Indonesia. Kan begitu kan? Karena kita melihat gitu PT KAI ini juga dibawahi oleh negara gitu, dalam hal ini badannya adalah Danantara, sehingga sistem DCG ini harus dikaji secara tepat. Dan oleh karenanya kita mengajukan upaya hukum gugatan PMH ini terhadap kesemuanya yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, jadi gugatan tersebut sudah didaftarkan melalui sistem ekor, dan kami meminta agar teman-teman semuanya, media massa juga jangan salah mengartikan. Gugatan ini saya nyatakan bukan demi kepentingan pribadi saya, agar menjadi evaluasi bersama bagi PT KAI ataupun holding-holding company di atasnya. Karena melalui isi pesan itu sudah sebagai bukti yang jelas, yang nyata dan terang gitu. Bagaimana sistem good corporate governance bagi perusahaan Persero ini dapat menjalankan tanggung jawab korporasi secara tepat. Tetapi saya tahu kita harus menghargai atau menghormati dulu prosedur yang berjalan. Jadi nanti dan sebagainya kita akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan sesuai dengan hukum acara yang diatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.